Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dimanapun adik-adik berada. Pagi hari ini, kebaktian kita masih kita lakukan secara daring adik-adik. Adik-adik tetap membaca Alkitabnya dengan baik dan benar. Ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir ya adik-adik. Firman Tuhan pagi ini dibawakan oleh Sis Iske. Baik adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita saat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami puji di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat berkat-Mu yang Kau sertai, Kau berikan kepada kami, adik-adik, dan juga pada kami kakak layarnya Tuhan, sehingga pagi hari ini kami bisa kembali melakukan kebaktian kami Bapa. Ya Tuhan, Kau berkati kebaktian kami ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa. Agar firman-Mu yang disampaikan oleh Sis Iske nanti menjadi rema di dalam kehidupan kami, dalam hati kami masing-masing, di dalam hati adik-adik terutama ya Tuhan. Engkau berkati juga Sis Iske di dalam menyampaikan firman-Mu Bapa, agar kiranya firman-Mu disampaikan dengan hikmat dan marifat daripada-Mu saja ya Tuhan. Ya Bapa di surga, kami serahkan kebaktian kami di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes 8 ayat 12. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi, Sobat Teruna yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan, ya Allah kami, Allah yang kami sembah dalam nama Anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Kami mau berdoa Tuhan, untuk renungan firman Tuhan yang sebenar kami dengarkan. Pakai hamba untuk dapat menjadi saluran berkat buat
adik-adik lain kami. Lalu adik-adik yang ada di rumah juga Tuhan, Engkau juga mau kuasai hati pikiran kami semuanya dengan kuasa Roh Kudus sehingga kami boleh dan dapat mengerti akan firman Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, saya akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian pembacaan firman. Adik-adik atau sesenang di pagi hari ini untuk menyapa kalian dengan Sobat Teruna ya. Nah, Sobat Teruna yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tadi teman kamu sudah membaca dari bacaan firman Tuhan kita di minggu pagi ini. Dan IHMPT kita di minggu pagi ini diberi judul adalah Identitasku, Tanggung Jawabku. Ini adalah bagian khotbah Tuhan Yesus waktu di bukit. Dan Matius di sini mau menghubungkan garam dan terang dunia sebagai sebuah identitas sebagai pengikut Tuhan Yesus. Jadi dalam bacaan ini ada dua benda yang ditonjolkan. Apa? Garam dan terang, adik-adik. Sobat Teruna yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu ya bahwa bentuknya garam itu putih, sedikit mengkilat. Nah, mau diartikan sebagai garam itu murni. Apa itu? Nah, sebagai pengikut Kristus, Sobat Teruna di rumah, dan kita juga semua di sini, kita mau menjadi contoh kesucian dan kemurnian hidup kita. Kita mau masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus itu dengan hati yang tulus. Nah, kita berupaya untuk melakukan itu. Nah, bentuknya banyak. Ketika kita mau beribadah, kita mau mendekat kepada Tuhan, sebagai Sobat Teruna, kalian juga harus bisa dan tidak terpengaruh dengan yang namanya pergaulan bebas. Nah, kita tahu pergaulan bebas salah satu bentuknya adalah nanti ujung-ujungnya bahaya narkoba. Nah, lalu apalagi adik-adik? Namanya dalam satu persekutuan yang murni, yang tulus, kita ketemu dengan orang-orang, walaupun ini dalam daring juga, tapi kita kan bisa dalam arti, wah kita ada teman kita di depan kita, di kiri kanan kita. Kita mau menjalin persekutuan yang baik, yang murni itu, artinya salah satunya adalah bentuk kesetiakawanan kita jangan palsu. Nah, apa itu? Nah, jangan di depan kita baik sama dia, kita seolah-olah care sama dia, tetapi di belakang apa yang terjadi? Kita ceritain dia, kita gosipin dia, atau bahkan kita memutarbalikkan apa yang ada. Nah, jadi apa? Persekutuan yang mau kita bangun sudah tidak murni lagi. Sobat Teruna yang ada di rumah dan di sini juga kita berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Lalu yang kedua adalah garam diidentitaskan sebagai salah satu bentuk bahan pengawet. Nah, adik-adik tahu, saya kasih contoh yang sederhana saja. Misalnya ikan asin adik-adik. Nah, kita lihat bahwa orang-orang yang mungkin yang ada di pinggir laut yang punya banyak ikan, ada ikan-ikan tertentu ya, supaya tidak terbuang percuma, dia awetkan. Nah, mengawetkannya dengan caranya setelah dicuci bersih, ditaburin garam yang banyak, lalu dijemur di panas matahari dalam waktu yang bisa dibilang tidak sebentar juga. Setelah itu sudah kekeringan yang bagus, awetnya sudah bagus, lalu itu bisa dipasarkan, kita makan. Ikan asinnya rasanya enak sekali. Ikan yang sudah diawetkan ini tentu jangka waktunya lama, karena kan sudah diawetkan dengan garam tadi. Sama dengan kehidupan kita juga adik-adik. Sobat Teruna dan di sini kita dipakai untuk
untuk mengawetkan persekutuan kita. Untuk merawat, bukan menghancurkan persekutuan kita. Dimanapun kita berada. Ketika ada kejahatan mungkin, atau ketika ada kerusakan, ya kita lihat di lingkungan kita aja yang terdekat. Sobat Teruna terpanggil. Ketika Sobat Teruna mau mengenakan identitas yang Tuhan Yesus berikan sebagai garam yang pengawet tadi, disitulah Sobat Teruna harus melihat atau mempertanggungjawabkan, wah, lingkungan di sekitar ini kotor. Mari dibersihkan. Hal yang paling sederhana tentunya. Di dalam persekutuan juga seperti itu. Ketika kita tahu, misalnya, ada teman-teman kita yang berselisih, kita hadir di situ untuk bisa mencari jalan damai, bisa mengawetkan persekutuan tadi, sehingga apa? Ibadah kita bisa jalannya dengan baik, adik-adik. Ya, Sobat Teruna ya. Yang berikutnya adalah, ini yang paling penting. Nah, garam itu memberi rasa. Sobat Teruna tahu bahwa makanan kalau tidak dibubuhi garam, kita pasti nggak mau makan, nggak enak. Bahkan orang yang punya riwayat sakit darah tinggi pun, dia kalau makan dia minta garam sedikit supaya enak, supaya nafsu makannya ada. Nah, Sobat Teruna, pernahkah Sobat Teruna mengatakan begini kepada mama? Atau ketika kalian makan di restoran, atau makan di mana aja, terus kalian bilang begini, wah ma, enak ya ma garamnya ya ma. Padahal mama lagi makan rendang telur misalnya, terus kita bilang seperti itu. Atau di restoran manapun, wah ikan bakarnya begitu enak, ayamnya enak sekali semurnya. Kita bilang, wah garam di restoran tuh enak loh. Tidak. Yang kita katakan apa, Sobat Teruna? Yang kita katakan bahwa, ih makanannya enak. Mama makannya enak loh ma, rendang telurnya ini enak ma. Jadi garamnya nggak disebutin lagi. Nah, garam itu kan hanya memberi rasa kepada makanan. Dia akan larut di makanan tersebut. Sehingga yang dipuji bukan garamnya, tapi rasa dari garam yang memberi rasa asin, yang memberi rasa lezat pada makanan tersebut. Nah, Sobat Teruna yang dikasihi Tuhan, kita juga bisa memberikan cita rasa yang baik kepada lingkungan kita, kepada teman-teman kita, dimanapun kita berada. Kita mau memberi rasa lewat cara kita. Hal yang sederhana juga yang saya mau katakan di sini. Sekarang masih daring, oke? Kita keluar rumah terbatas, benar. Tapi ketika kita berjalan, kita keluar rumah dengan kita memakai masker sekalipun, ya Sobat Teruna ya. Nah, kita bisa menyapa orang di depan kita. Nah, orang tua, tetangga kita, siapapun mereka, ya, dengan melambaikan tangan saja. Selamat siang tante, atau hai. Ya, sedang ngapain? Sibuk ya? Basa-basi. Yang bagus. Nah, sehingga apa? Senyuman yang kita berikan itu, tegur sapa yang kita berikan itu, perkataan yang lembut yang kita berikan itu, dapat memberikan rasa aman buat orang di sekitar kita. Rasa nyaman buat orang yang mendengar kata-kata kita. Begitu juga dalam persekutuan adik-adik, ya Sobat Teruna. Nah, kadang-kadang kita, tanpa kita sadari, ngomongan kita bikin jadi satu bercandaan. Setelah kita menegur teman kita, maaf, misalnya teman kita nggak punya rambut nih, kepalanya botak, terus kita bilang, botak, apa kabar lo? Hai bro, apa kabar? Gini aja ya. Terus kita bilang, sorry, bercanda gitu. Nah, kita udah ngomong, dia mungkin udah nggak enak, terus kita bilang, sorry, bercanda. Nah, hati-hati ya, kalau kita bercanda juga jangan sampai kelewatan, sehingga ngomongan kita juga itu bisa memberi rasa buat orang lain. Paling tidak apalagi sentuhan tangan kita. Oke, sekarang kita nggak bisa sentuhan misalnya, atau lewat Zoom, atau lewat kita WA, kita video call, kita bisa katakan teman kita, kuat ya, sehat, oke, semangat. Nah, seperti itu. Bahasa-bahasa tubuh yang bisa kita ungkapkan, walaupun itu bukan lewat kata-kata, itu juga bisa menguatkan, bisa menghiburkan, dan itu pasti sudah memberi rasa kepada orang yang ada di depan kita. Sobat Teruna, kamu pasti bisa menaburkan kasih di mana ada keburukan yang terjadi.
kita lihat, wah ini ada sesuatu yang udah nggak enak nih, teman yang satu dengan yang teman yang lain. Kamu hadir di situ untuk bisa mendamaikan teman kamu. Terus ada seperti kedamaian juga, di mana ada seteru. Ada perselisihan pendapat antara teman kamu satu dengan satu. Atau misalnya di rumah sekarang, kamu bisa dipakai ketika misalnya mama sama papa sedang katakanlah berselisih pendapat. Nah, kamu hadir di situ. Nah, kamu masuk ke tengah di situ, kamu bilang, "Ma, maksudnya papa begini, Ma. Pa, maksudnya mama begini." Jadi kita, Sobat Teruna, hadir di tengah keluarga juga. Bisa membawa kedamaian. Di tengah mungkin ada perseteruan, ada sedikit pertikaian di antara keluarga. Nah, yang berikutnya adalah Sobat Teruna bisa dipakai untuk menjadi alat pemulihan bagi teman-teman kamu, saudara kamu yang mungkin dalam keadaan yang rapuh hidupnya, ya, bisa dipakai. Nah, artinya Sobat Teruna, kamu benar-benar bisa mengerti, bisa menempatkan karena identitas yang sudah diberikan Tuhan Yesus. Lakukan itu di dalam kehidupan beriman kamu. Yang kedua, terang atau kita katakan lampu nih. Nah, Sobat Teruna tahu, perhatikan yang di rumah. Ya, lampu itu letaknya ada di mana? Lampu tidak ada di bawah kaki kita. Karena kalau lampu ditaruh di bawah, memang katakanlah dia terang, tapi terangnya tidak menyeluruh, terbatas, bahkan tertutup. Tapi terang atau lampu, perhatikan yang ada di rumah, itu adanya di atas. Nah, terangnya bisa menyeluruh. Nah, orang bisa merasakan manfaat dari terang tersebut. Karena terang dibutuhkan pada saat kapan? Pada saat lagi gelap. Bayangkan saja, kalau ketika mati lampu, kita nggak punya senter, HP kita lowbat, alat penerangan tidak ada. Walaupun di rumah sendiri, kita meraba-raba, kita nggak tahu kita mau cari apa, kita tersandung, kita jatuh, kita saling tabrakan, mungkin ada piring yang pecah, barang yang rusak. Seperti itu. Tapi ketika ada terang ditaruh di atas, terang itu bisa memancarkan seluruh ruangan, dan dia memberikan manfaat atau faedah buat kita. Sehingga kita bisa menemukan barang yang kita temukan. Sobat Teruna juga seperti itu. Sobat Teruna, identitas yang kedua adalah sebagai terang. Kamu bisa memancarkan cahaya kamu dimanapun kamu berada. Sehingga orang-orang di sekitar kamu bisa merasakan manfaatnya. Apa itu? Hal yang paling sederhana juga, Sobat Teruna. Tak tahu, misalnya kamu punya teman yang lagi putus asa dalam masa pandemi ini, misalnya keluarganya, ekonominya lagi down sekali, lagi kurang, ya. Mungkin kalau mau pakai daring, uang sudah nggak punya untuk pakai beli paket. Nah, sementara kita show off. Dia mau beli paket aja susah untuk mau belajar. Tapi kita yang mungkin lebih mampu, kita show off dalam bentuk apa? Kita cerita sama dia, semalam kami baru makan enak di sana. Nah, aku baru beli baju loh, lewat belanja online. Pantas nggak ya? Nggak pantas. Ya, kita mau hadir di sini. Kita ketika teman kita yang putus asa, kita atau teman kita yang lagi down, ya, dia lagi bingung, apa yang bisa kamu bantu, kamu bantu. Oke, kamu nggak bisa berikan, tapi paling tidak kamu memberikan penyemangat tadi lagi. Bukan show off, pamer sana, pamer sini, ya, Sobat Teruna. Yang berikutnya adalah kita tahu teman kita yang, yang suka ngomong kotor. Itu hati-hati, ngomong kotor itu sebagai habit atau kebiasaan. Nah, kalau dari sekarang kamu nggak putuskan, untuk seterusnya sampai kamu dewasa, kamu bisa terbiasa untuk ngomong kotor. Dan kamu menganggap itu hal yang biasa. Nah, seperti di sini tidak seperti itu. Kita tidak memberikan manfaat buat orang dari kata-kata kotor yang kita keluarkan. Bukan kata-kata yang membangun. Nah, Tuhan Yesus mau kata-kata kita kata-kata yang penuh kasih. Kata-kata kita kata-kata yang membangun. Kata-kata kita kata-kata yang menyemangati teman kita ketika dia juga dalam pergumulan kehidupannya. Nah, Sobat Teruna harus hadir di situ. Ya, apalagi ngebully teman sendiri. Yang tadi awal juga yang saya sudah katakan. Kita mau tulus di dalam pertemanan. Nah, kasihi teman kita. Nah, kita kan nggak mau kalau kita dibully. Makanya kita jangan bully teman kita. Kita nggak mau kalau teman kita cakap kotor ke kita, makanya kita jangan juga berbuat itu kepada teman kita. Nah,
Apalagi juga di masa pandemi ini, semangat belajar mungkin menjadi anjlok. Nah, Sobat Teruna, kalian satu dengan yang lain saling menguatkan, saling memberikan advice satu dengan yang lain. Ya. Nah, di akhir renungan kita di minggu pagi ini, mari Sobat Teruna yang dikasihi Tuhan Yesus, identitas yang kamu punya yang sudah Tuhan Yesus berikan, kamu harus bisa mempertanggungjawabkannya. Yang keren, yang mewah, jadi pengikut Kristus, itu kalau kita jadi berkat buat orang lain. Yang keren, yang mewah itu bukan garamnya. Yang keren, yang mewah itu bukan hanya terangnya. Tapi kamu Sobat Teruna, kamu bisa dikatakan keren kalau kamu dapat memberikan rasa buat orang lain. Kalau kamu dapat memberikan berkat buat orang lain. Kalau kamu dapat memberikan manfaat buat orang lain. Masih tetap di masa pandemi ini, Sobat Teruna yang dikasihi Tuhan Yesus, tetap patuhi prokes kesehatannya. Di masa pandemi ini tetap semangat Sobat-Sobat Teruna. Mari Sobat Teruna, kita mau jalankan firman Tuhan. Kita mau terus berkreativitas walau di tetap masa pandemi ini. Tetap semangat. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas anugerah yang Engkau berikan kepada kami, atas kesehatan dan nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami hingga pada saat ini, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Ya Bapa, kami baru selesai mendengarkan khotbah dari kakak layan kami. Kiranya apa yang disampaikan oleh kakak layan kami dapat kami mengerti dan terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapak, kami mau berdoa untuk seluruh gereja-gereja di dunia, terutama gereja kami yaitu Gereja GPIB Immanuel Medan. Kiranya Engkau memberkati gereja ini, memberkati Pak Pendeta, Vikaris, serta kakak-kakak layan kami dalam tugasnya melayani umat-umat-Mu di gereja maupun dimanapun ya Bapak. Ya Bapak, kami mau berdoa juga untuk negara kami yaitu negara Indonesia. Kiranya Engkau memberkati negara ini, melindungi negara ini, dan juga memberkati Pak Presiden, Wakil Presiden, serta pemerintah di bawahnya dalam tugasnya menuntun dan memimpin negara Indonesia ini untuk menjadi negara yang lebih maju ke depannya. Ya Bapak, kami tahu kami sekarang lagi di masa pandemi, kiranya masa pandemi ini tidak berterus lebih lama, dan agar kami dapat melakukan aktivitas kami di luar seperti biasa, seperti tahun-tahun yang lalunya. Ya Bapak, inilah doa anakmu yang kurang sempurna, tapi anakmu yakin Engkau akan menyempurnakannya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa atas berkat yang Tuhan Engkau berikan kepada kami hingga pada hari ini. Tuhan Yesus, adapun kami mengumpulkan persembahan pada hari ini, biarlah persembahan itu bisa menjadi berkat buat-Mu dan bisa berguna bagi gereja-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah hari-hari kami yang akan kami jalani besok, lusa dan seterusnya. Berkatilah kami agar terus menjalankan hidup sesuai perintah-Mu dan sesuai jalan Kristus. Tuhan Yesus, berkatilah
Berkatilah kami agar kami terlindungi dari COVID-19 yang makin marak saat ini Tuhan. Biarlah kami terlindung atas kasih-Mu dan senantiasa sehat selalu. Tuhan Yesus, inilah doa anak-Mu yang kurang sempurna. Sempurnakanlah dalam kasih-Mu. Terima kasih Allah Bapa. Haleluya. Amin. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu, bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Mari Sobat Teruna, kita sudah di penghujung dari ibadah kita hari Minggu ini. Kita mau mengambil manfaat ya dari firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk ibadah yang sudah kami lakukan di pagi hari ini. Ibadah yang boleh berjalan dengan baik Tuhan, dari awal pertengahan dengan akhir. Adik-adik layan yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan ini juga Tuhan, kami mengucap syukur mereka boleh sedia ambil bagian. Biarlah Tuhan sebagai sobat-sobat teruna yang muda, kami dimampukan untuk menjadi garam yang dapat memberi rasa, menjadi terang yang dapat memberi manfaat buat banyak orang. Dan kami mau menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus, menyertai kami semuanya kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu Sobat Teruna. Tetap semangat buat kita semuanya. Shalom.